Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Masih disiplin sama protokol kesehatan ya? Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ayo terus, tetap nggak boleh lengah, tetap harus disiplin. Semoga kalian selalu sehat, nggak jangan sampai kena COVID. Oke, amin. Oke, teman-teman, di video ini saya mau sharing tentang kelelahan yang dialami oleh pasien COVID. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu tentang yang saya alami. Jadi, alhamdulillah 2 hari ini saya sudah di rumah menjalani karantina mandiri. Jadi, selama 11 hari kemarin, uh, saya dirawat di rumah sakit karena memang gejala kronisnya ada, dan setelah bisa diatasi, saya dinyatakan tidak ada keluhan tapi masih positif dan dinyatakan untuk boleh menjalani karantina mandiri di rumah. Nah, alhamdulillah di rumah ini jadi banyak bergerak bebas, bisa melakukan ini itu harusnya seperti itu ya teman-teman, tapi ternyata fisik saya memang belum siap, belum bisa untuk ini itu karena apa? Satu keluhan yang benar-benar tidak bisa saya hindari adalah keluhan kelelahan yang luar biasa sekali dan benar-benar capek, lemah, lesu, loyo, udah benar-benar kayak nggak kuat apa-apa kayak gitu. Bahkan teman-teman, saya kalau habis sholat 4 rakaat itu, yang sholat 4 rakaat itu langsung deprok, langsung lemes, kayak nggak ada tenaga gitu. Terus tidur itu kayak, aduh, kayak wajib banget tidur, bener-bener kalau udah tidur itu udah nggak gerak apa-apa. Jadi misalnya kalau teman-teman ya, teman-teman kalau tidur mungkin kadang miring, kadang apa itu, melumah itu apa sih, menengadah ke atas itu, terus kadang miring kiri, miring kanan kayak gitu. Ternyata enggak. Jadi benar-benar tidur itu kalau udah satu posisi ya itu terus. Saking saking apa ya teman-teman, tidurnya itu bukan tidur ada tenaga tapi tidur benar-benar lemes. Benar-benar kalau udah miring ya udah miring tok sampai berjam-jam. Nanti kalau bangun melek kayak gitu, oh ini harus ganti posisi, baru ganti posisi kayak gitu sampai tidur aja, tidurnya tidur capek. Bangun tidur juga bukan, kalau kita orang sehat ya teman-teman ya, kalau sehat itu bangun tidur itu pasti fresh, tenaga itu langsung full, kayak HP udah dicas gitu, langsung bertenaga banget, terus buat apa-apa itu seger gitu. Enggak, jadi ini enggak, tidak seperti itu. Jadi bangun tidur itu yang ada malah tambah capek, loyo, tambah lesu, dan ternyata itu harus dilawan. Kalau nggak dilawan ya itu maunya, tubuh itu maunya rebahan terus, tidur terus, merem terus, udah nggak mau apa-apa, dan itu nanti nggak akan baik buat kesehatan, malah nambah masalah lagi. Nah makanya tadi seharian ini saya benar-benar fokus di istirahat saya, fokus di tidur saya rasakan per step apa tubuh saya per step tubuh saya mengalami apa itu benar-benar saya record, saya rasakan ini perkembangannya bagaimana itu benar-benar saya record. Nanti kalau ada sesuatu masalah itu saya alhamdulillahnya bukan tipe orang yang malas baca gitu loh. Saya selalu cari info, ini kenapa, ini faktornya apa, ini faktornya apa, itu saya selalu cari info. Dan ternyata memang teman-teman seperti yang saya udah duga kemarin-kemarin juga sih, sudah saya duga sebelumnya, bahwa tubuh itu kalau sakit, misalnya kita masuk angin gitu aja ya, masuk angin itu kita yang dibutuhkan apa teman-teman? Energi untuk melawan virus-virus flu, virus masuk angin itu di dalam tubuh. Jadi kita disarankan untuk banyak tidur, istirahat, biar energinya itu untuk melawan si virus itu kalau masuk angin. Udah saya duga, oh paling nanti kalau COVID juga seperti ini juga, yang saya rasakan paling juga kayak masuk angin itu. Jadi tubuh benar-benar harus diistirahatkan untuk melawan virus itu. Iya memang benar, iya tubuh memang, yang saya rasakan faktanya memang butuh energi untuk melawan si virus itu. Tapi ini energinya itu kayak luar biasa banget. Jadi harusnya itu misalnya kita orang sakit flu biasa itu tidur itu 6 jam gitu sudah cukup lah misalnya. Pagi tidur, nanti bangun siang udah fresh minum obat, terus itu ini enggak bisa. Ini bener-bener tidur itu bangun capek, nanti beraktivitas apa gitu, jalan kaki misalnya, mau sholat, misalnya saya mau sholat gitu, terus wudhu sholat, itu habis sholat ya pengennya tidur lagi, udah bener-bener nggak mau ngapa-ngapain lagi. Nah itu yang saya rasakan. Terus tadi saya sempat
browsing ini kenapa, ini normal apa enggak, jangan-jangan apa cuman saya sendiri kayak gitu. Dan ternyata setelah saya buka browsing baca-baca ini itu tuh ternyata yang saya alami itu malah mending, ini nggak terlalu parah dari yang pasien-pasien lain rasakan. Bahkan tadi saya sempat baca itu malah ada yang sekedar untuk jalan berapa langkah, naik berapa anak tangga, jalan berapa langkah itu mereka ngalami kayak ngos-ngosan, kayak kehabisan nafas, terus capek, lelah itu. Dan alhamdulillahnya saya tidak pada level itu, jadi saya memang capek tapi untuk jalan itu berapa meter itu ya capek tapi tidak sampai kehabisan nafas. Dan wah, ternyata luar biasa sekali ya efeknya COVID ini. Terus ada lagi tadi yang sharing itu, jadi di internet itu pas saya baca-baca itu ada yang sharing-sharing gitu. Bahkan ada orang yang sharing itu sebelum kena COVID itu dia sehat walafiat, bugar tiap pagi, olahraganya full kayak gitu. Terus ketika kena COVID terus dia dinyatakan sembuh negatif, itu ternyata tenaganya itu nggak bisa pulih seperti dia sebelum kena COVID. Kalau kita teman-teman ya, kita kena flu masuk angin gitu aja, sebelum masuk angin memang kita fit, terus kita masuk angin kita drop, nanti setelah drop kita akan naik lagi dan fitnya itu akan kembali ke keadaan awal. Tapi ternyata ini nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Nah, saya yang masih dinyatakan positif aja teman-teman merasakan kayak gini luar biasa. Dan ini bukan sehari dua hari, ini nanti akan terjadinya jangka panjang. Bahkan nanti ketika sudah dinyatakan negatif, kelelahan ini tidak bisa langsung hilang, langsung full kayak 100% orang sehat seperti biasanya, itu nggak bisa kayak gitu. Terus saya itu itu contoh kasusnya saya. Terus yang lain-lain, orang-orang lain itu yang sempat sharing di internet itu memang seperti itu ya, memang sejenis. Terus saya coba cari info, ini apa ya, ini namanya, ini kenapa kok tubuh seperti ini. Ternyata terus ada artikel dari mana itu, tadi dari profesor dari Amerika gitu, dia mengungkapkan bahwa ini ada hubungannya dengan sitokin yang dikeluarkan tubuh. Lah, sitokin itu apa? Saya cari info. Oh, ternyata sitokin itu adalah semacam senyawa protein tapi bukan hormon, dan tugasnya sitokin adalah merangsang tubuh untuk menghasilkan untuk merangsang tubuh untuk sel imun tuh biar keluar. Jadi sitokin itu merangsang sel imun tubuh itu untuk keluar, untuk melawan si virus ini. Jadi mungkin terus virus si antibodinya kan keluar terus melawan si virus ini. Dan ini hubungannya sama kekebalan tubuh sih, memang iya. Dan ini butuh energinya itu banyak, luar biasa sekali untuk penyembuhan ini. Jadi ya faktor kelelahan ini ya memang energi tubuh itu sedang benar-benar dipakai untuk melawan si virus ini. Nah teman-teman, ternyata ini nanti kerusakan yang dihasilkan oleh si virus ini setelah, walaupun dia sudah dinyatakan negatif dan virus tidak ada lagi, kerusakan yang ditimbulkan itu tidak langsung recovery, itu enggak, itu benar-benar butuh jangka waktu panjang. Bahkan tadi ada yang penelitian itu ada yang menyatakan bahwa ini nggak bisa sembuh, kelelahan ini nggak bisa sembuh, rasa nyeri di dada, terus sesak nafas, nyeri, sakit kepala itu nggak bisa hilang, bahkan dinyatakan negatif pun masih muncul. Memang masuk akal juga sih, saya yang kemarin pusing, sakit hidung, pusing itu udah sembuh, ini juga sesekali muncul lagi sakitnya, terus sakit hidungnya muncul lagi, pusingnya muncul lagi kayak gitu teman-teman. Nah terus ada dalam penelitian itu ditulis juga bahwa faktor kelelahan yang seperti ini biasanya menyerang ke pasien yang rentang usianya antara 18 sampai 34 tahun. Jadi rata-rata orang usia produktif di usia itu kalau udah kena COVID itu kelelahannya akan luar biasa sekali, dan itu akan nanti efeknya ke banyak sekali, ke jangka panjang. Dan saya membayangkan itu kan usia produktif, usia manusia itu menghasilkan sesuatu. Lah kalau sudah diserang COVID terus produktivitasnya menurun jangka panjang, kalau 1-2 orang di muka bumi ini oke, nggak masalah, mungkin turun pun nggak terlalu signifikan. Tapi coba bayangkan teman-teman, berapa juta orang nanti, misalnya di dunia ini berapa juta orang
yang di usia produktif ini tingkat produktivitasnya menurun sampai di level benar-benar low. Wow, luar biasa sekali efeknya di dunia ini. Bisa membayangkan, kalian bisa membayangkan sendiri lah. Saya aja membayangkan sendiri aja, aduh kok gitu ya, kok kejam sekali sih virus ini dan kerusakannya itu benar-benar luar biasa. Jadi teman-teman tetap berkali-kali setiap saya share, setiap saya bikin video, endingnya adalah saya cuma mau mengingatkan buat teman-teman semua yang kemarin-kemarin itu nggak care sama kesehatan kalian, yang cuek sama COVID ini, yang bahkan menganggap bahwa COVID ini adalah rekayasa, apalah inilah itulah, apa itu namanya, konspirasi lah apalah itu, dan cuek-cuek aja. Itu tolong mulai sekarang mulai peduli harus care, bener-bener care. Bahkan bahwa penyakit ini adalah bukan penyakit yang main-main. Sembuh bisa tapi pulih nggak bisa. Sembuh iya, virus dinyatakan negatif iya, tapi untuk pulih seperti sedia kala itu benar-benar nggak bisa. Jadi sekali kena, damage-nya ke tubuh, kerusakan itu akan luar biasa. Jadi teman-teman tolong sekarang peduli sama kesehatan kalian. Pakai masker, terus biar pakai masker itu penting banget, jangan sampai lepas. Pokoknya kalau keluar rumah masker jangan sampai lepas. Terus kalian kalau di tempat keramaian pegang ini pegang itu, tetap kalian teman-teman tolong banget cuci tangan, pastikan itu steril. Dan yang terakhir adalah jaga diri kalian supaya nggak terlalu banyak ke keramaian, karena ya itulah nanti sumber masalahnya. Nanti di tempat-tempat keramaian kayak gitu kita nggak sadar, kita lalai, habis pegang apa terus megang hidung, megang mata, megang mulut, terus virus masuk. Udah sekali masuk kayaknya kalian kuat gitu ya, daya tahan tubuh kuat, oke lah OTG misalnya, tapi OTG-nya tanpa gejala itu kalian bukan orang yang baik-baik saja, enggak. OTG itu orang sakit, tetap orang sakit, dia pasti mengalami suatu keadaan yang drop. Nah, permasalahannya adalah bukan di kalian bisa sembuh apa enggak. Udah, kalau sudah ada medis dan medis menyatakan banyak sembuh, ya bismillah, insya Allah nanti sembuh. Tapi setelah sembuh itu efeknya nanti akan jangka panjang sekali teman-teman. Jadi tolong kalian jaga kesehatan kalian, jangan cuek, tetap harus care sama kesehatan kalian. Makanan juga harus dijaga. Sekarang yang namanya penyakit penyerta itu akan memperparah keadaan. Jadi jangan sampai kalian ada penyakit penyerta apapun. Kalau kalian gak ada penyakit penyerta apapun, kok ya qadarullah kalian terus harus kena virus, amit-amit jangan sampai. Ini kita ambil negatifnya dulu aja biar kalian antisipasi ya. Itu kalau nggak ada penyakit penyerta, penyembuhannya akan lebih cepat, pemulihan akan cepat, tidak terlalu complicated. Jadi ya semuanya akan lebih baik daripada yang ada penyakit penyerta. Jadi sebisa mungkin kalau kalian sehat, hindari segala sesuatu yang menimbulkan penyakit penyerta. Jadi misalnya diabetes, kolesterol, darah tinggi, kayak gitu nanti akan memperparah keadaannya. Gitu teman-teman. Nah, nanti di video berikutnya saya mau sharing tentang sindrom pasca COVID. Jadi ternyata setelah COVID ini dialami, jadi gini teman-teman, setelah si pasien itu dinyatakan sembuh, terus dia sembuh negatif gitu ya, oke. Kelelahan bisa diatasi, mungkin dia bisa mengatur ritme kerja, bisa mengatur ritme aktivitas, oke, nggak masalah. Tapi ternyata psikologis si pasien itu ngefek banget, dia akan mengalami sebuah sindrom yang namanya pasca COVID syndrome. Seperti apa itu nanti saya share berdasarkan pengalaman saya, terus saya tambahi berdasarkan dari riset-riset yang sudah saya baca, nanti saya share dalam bentuk video juga. Oke, teman-teman, ini sudah berapa ini? 14 menit, hampir 15 menit. Kalau kalian berkenan, jadi misalnya kalian sudah nonton video ini, kalau kalian berkenan, semoga video yang saya buat ini bisa menjadi edukasi. Jadi misalnya kalian mau ngasih edukasi ke orang lain, bisa dengan men-share video saya. Semoga diambil positifnya, dibuang negatifnya. Saya juga terus berdoa semoga masa pandemi ini segera selesai, kalian semua sehat, kita semua sehat,
Bener, bener-bener ini luar biasa sekali efeknya di manusia, di produktivitas, di semuanya itu ngefek luar biasa sekali, di ekonomi juga, di kesehatan juga. Oke, kita sama-sama berdoa ya teman-teman, semoga ini cepat selesai. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah nyimak. Semoga bisa diambil pelajarannya dan kalian harus selalu sehat. Jaga makanan, jaga pola hidup, pola pikir, dan tetap jaga hubungan sama Allah. Tetap minta kesehatan sama Allah, keselamatan sama Allah. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum.